Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengelola layanan web service pada klien berbasis desktop. Oke, sebelumnya di sini sudah ada layanan web service dengan alamat http mahasiswa.waha.my.id.api, kemudian garis miring API, kemudian untuk mengakses kita harus mengirimkan data berupa JSON yang berupa token 12345, kemudian nama request yang diinginkan. Dalam hal ini sebagai contoh adalah get buku. Yang jika ini dieksekusi, maka akan tampil data-data dari web service. Di sini adalah data buku. Oke, langsung saja. Aplikasi yang kita gunakan adalah menggunakan Visual Basic 6 yang portable, ini kecil ya. Kemudian satu lagi ada yang namanya komponen One. Untuk komponen One ini bisa langsung diinstal, di-download dengan link yang sudah diberikan. Kemudian diinstal, di next sampai selesai. Nanti apabila dalam penginstalan ada permintaan serial, maka ini sudah ada disertakan serialnya. Untuk nama dan company pada saat mengisi serial bisa diisi sembarang. Oke, yang pertama kita buka aplikasi VB6 Portable. Yes. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa klik Run Visual Basic 6. Kemudian untuk memulai project akan tampil seperti ini. Kita pilih Standar Exe. Oke. Kemudian kita buat kita aktifkan referensi yang dibutuhkan ya. Project, kemudian reference. Kemudian di sini ada yang kita butuhkan, ada dua, yaitu Microsoft Internet Control. Kita cari Microsoft Internet Control. Kemudian yang kedua adalah Microsoft Scripting Runtime. Oke, kemudian oke. Kemudian di sini form ini nanti akan kita gunakan untuk menampilkan data dari layanan web service. Selanjutnya kita bikin modul, add modul. Modul yang pertama ini kita isi modul untuk memposting data. Modulnya bisa diambil dari situs haryono.site.unwah.ac.id. Ketikkan di pencarian post. Lalu di sini ada modul post. Nah, ini tinggal di copy. Oke, kemudian paste di modul 1. Selanjutnya kita bikin modul lagi. Ini nama modul 2. Kita cari modul yang bernama JSON. Modul JSON ini nanti kita gunakan untuk mengelola data JSON menggunakan Visual Basic atau bahasa basic. Bahasa ini juga bisa diterapkan di makronya Excel.
Oke, kita copy, kemudian kita paste di modul 2. Nah, khusus untuk modul 2 ini kita ganti namanya menjadi JSON ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya pada modul 1 ini tadi yang berisi dengan modul untuk post data. Di sini kita sesuaikan alamat layanan web service-nya, yaitu tadi HTTP mahasiswa. Kita lihat di sini tadi attachment. Ini kita copy. Oke, kemudian ini kita ganti. Nah, seperti ini. Ini sesuaikan dengan apa namanya layanan API yang sudah Anda buat pada waktu UTS ya, pada waktu UTS. Oke. Kemudian di sini kita akan menampilkan data pada tabel. Untuk menampilkan data tabel kita butuh komponen yang bernama komponen one ya. Jadi kalau nanti aplikasi komponen one itu sudah diinstal, maka pada menu project kemudian komponen kita akan menemukan yang namanya komponen one seperti ini. Ada banyak komponen one yang bisa digunakan untuk membantu pada project ini. Salah satunya yang kita butuhkan di sini adalah komponen one flex grid ya. Pokoknya flex grid ini sama semua mulai dari atas sampai yang bawah. Saya gunakan yang paling bawah ini flex grid 80 OldDB Unicode. Oke. Kemudian kita bisa tampilkan di sini. Kita gambar, kita masukkan seperti ini. Lalu kita atur kolomnya dengan cara klik kanan properties. Nah, oke. Di sini biasanya di awal ini kita double klik di headernya ini nomor. Kemudian selanjutnya apa ini? Kita lihat dulu di datanya tadi. Di sini ada ID buku, kemudian judul. Nah, kita butuh merekam ID buku. Oke. ID buku, kemudian judul, pengarang, kemudian penerbit. Oke. Penerbit, ada kota, tahun, dan seterusnya. Oke, di sini saya akan menampilkan beberapa data saja ya, tidak seluruhnya saya tampilkan. Oke, kemudian penerbit. Nah, ini ada kolom yang masih kosong. Kalau ingin menghapus, bisa diblok seperti ini. Klik, kemudian tarik ke kanan, kemudian klik ini, delete all selected column. Maka nanti akan terhapus kolom yang tidak dibutuhkan. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, apabila ternyata jumlah kolom ini kurang banyak, Anda bisa menambahkan di calls. Karena calls ini 5 ya, 5. Sesuai dengan jumlahnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya kurang 6 ya ini bisa diganti menjadi 6. Nah, nanti jadinya seperti ini. Atau ingin dikembalikan lagi dengan cara tadi atau seperti ini. 5. Oke. Selanjutnya kita pasang sebuah tombol ya. Oke, di atas ini CMD buku. Saya kasih nama CMD buku, kemudian captionnya tampil buku. Oke. Kemudian kita double klik tombol tampil buku. Kita akan mulai mengcoding. Yang pertama kita akan membuat variabel.
dim buku as dictionary. Mohon maaf, dim as new dictionary. Kemudian buku titik add item kita akan membuat data JSON ya, data JSON yang akan kita kirimkan tadi yaitu berupa ini parameter token dan reg. Tokennya 1 2 3 4 5, regnya get buku. Token kemudian koma 1 2 3 4 5 itemnya, kemudian buku add reg koma get buku. Oke. Kemudian kita akan mensubmit data buku ini ke layanan web service. Kita bikin dulu dim result as string. Ya, result ini nanti hasil ya. Result sama dengan post. Oke. Kita akan melakukan pengiriman data melalui modul post. Kemudian nama variabelnya tadi sudah ada, tinggal mengetikkan SURL. Kemudian data yang akan dikirim tadi adalah buku ya, variabel buku. Nah, variabel buku ini karena masih berupa objek, maka kita harus merubah menjadi string melalui JSON ya, convert to JSON. Oke, kemudian buka kurung buku. Jadi data yang akan dikirim itu nanti harus dikonvert menjadi JSON dulu ya, data buku ini. Oke. Selanjutnya nanti harusnya variabel result ini akan mendapatkan respon dari data yang dikirim melalui metode post ini. Oke. Kemudian kita akan membuat variabel lagi untuk memproses hasil dari result ini ya. Dim obj result as new as object ya. Oke. Selanjutnya set obj result sama dengan, nah kita ubah dari string result ini tadi masih string, kita ubah menjadi objek sama menggunakan JSON, kemudian parse JSON yang diparsing adalah result. Oke. Kemudian kalau kita melihat ini ya, kita melihat hasilnya. Di sini ada status, kemudian ada data dari data JSON. Kalau ini diubah menjadi objek berarti ada 2 key yaitu status sama data. Ya, sampai di sini kita coba dulu status yang diperoleh ini berhasil atau tidak. Dengan cara kita coba dari message box obj result, kemudian titik item namanya status. Nanti hasilnya apa ini? Ya, kita coba jalankan. Oke, apa ini? Oh, item sebentar. Oke, statusnya oke ya. Jadi kita sudah mendapatkan
status dari hasil postingan tadi dan hasilnya adalah oke. Oke itu berarti berhasil ya, berhasil. Oke. Selanjutnya karena ini kita hapus ya. Data buku itu berada di key data, maka yang paling mudah adalah kita buat variabel objek data as objek. Kemudian set, kita bikin objek data sama dengan obj result titik item data. Oke. Sehingga nanti isinya data itu sudah masuk ke dalam variabel obj data. Kita coba jalankan. Oke, ini butuh di set ya. Kita tambahkan set. Jalankan. Oke, aman, tidak error. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan obj data ini ke dalam tabel yang sudah ada. Tabel yang sudah ada ini, oh ya saya tadi lupa, namanya ini masih VS Flex Grid 1. Ini terlalu panjang. Kita ubah namanya menjadi Grid 1. Grid 1 biar lebih pendek. Nanti kita ngetiknya itu lebih mudah. Oke, name-nya Grid 1. Kemudian kita atur dulu grid 1 titik rows sama dengan 1. Kita hilangkan datanya dulu, ini yang baris yang putih-putih ini biar hanya headernya saja. Maka dengan perintah grid titik rows sama dengan 1 itu hanya meninggalkan header saja atau row atau barisnya sama dengan 1. Kemudian kita gunakan perulangan, misalnya for a sama dengan 1 to obj data titik count ya, count. Obj data ini nanti berisi berapa data itu bisa dibaca dari countnya ini. Oke, next. Selanjutnya kita mulai grid 1 titik text metric. Jadi untuk menampilkan data, mohon maaf, titik rows sama dengan grid 1 titik rows plus 1. Ini kita akan memberikan satu baris baru pada grid yang ada di sini untuk persiapan diisi data. Kemudian di bawahnya grid 1 titik text metric row yang ke baris yang ke A, kolom ke 0, kolom yang pertama itu disebut kolom ke 0 sama dengan A. Ini nanti untuk memberikan nomor urut. Ya, saya kasih tulisan nomor urut. Kemudian selanjutnya ini saya copy grid text metric A kolom yang ke-1, berarti ini ID buku. ID buku, maka data, obj data, kemudian data yang ke A, ya, data yang ke A, titik item, ID buku. Harusnya seperti ini. Oke, kita paste saja biar lebih cepat. Ini kurang kolom yang kedua. Ini untuk judul. Kita lihat sih, judul itu J-nya kecil ya. Judul, kemudian kolom yang ketiga ini digunakan untuk pengarang. Kemudian kolom berikutnya kita copy penerbit. Oke, kira-kira seperti ini. Kita coba jalankan.
Oke, hasilnya seperti ini. Nah, untuk mengatur agar data grid ini bisa diubah apa namanya lebar sempitnya kolom, maka kita atur propertinya. Ini sudah tampil ya datanya ya, cuma penerbitnya masih kosong. Saya coba penerbit, penerbit, pengarang, penerbit harusnya ada isinya. Penerbit. Nah, kita stop dulu. Nah, ini masalahnya. Ini kolomnya harus keempat ini, penerbit. Oke, agar grid ini tadi bisa apa namanya diatur, maka properti ini kita klik properti eh, auto size mode, bukan auto size mode, saya bukan allow user resizing ini ya. Ada properti allow user resizing, ini kita pilih resize both ya, atau yang keempat ini resize both uniform. Oke, kita jalankan. Nah, nanti ini bisa diklik tampil buku. Sekarang penerbitnya sudah ada, ini bisa diatur lebar sempitnya. Nah, seperti ini. Kemudian ID buku ini harusnya disembunyikan karena ID buku itu gunanya nanti untuk kalau ada delete maupun update data. Ini kolom ini sebaiknya disembunyikan, tidak tampil di sini karena tidak untuk di apa istilahnya, tidak untuk dibaca ya, tidak untuk dibaca seperti ini. Maka untuk menyembunyikan kolom ID buku ini caranya seperti ini. Nah, close ya. Kemudian grid ini klik kanan properties. Nah, ini pada kolom ID buku ini diklik. Kemudian hidden di sebelah kiri ini ada properti hidden, ini dibikin true. Oke, apply dan oke. Nah, kalau ke hidden itu biasanya cirinya seperti ini. Headernya ada agak gelap. Oke, nah ini sudah tidak tampil apa namanya ID bukunya, tapi masih bisa dikasih data ya. Tapi hanya tidak tampil saja. Ini bisa diatur ulang biar nanti tampilannya itu sekalian properti judulnya itu tadi diperlebar, kemudian pengarangnya dan penerbitnya. Oke, kira-kira cukup. Jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Kalau ini untuk seleksinya itu kalau Anda menginginkan satu apa ya, biar bisa satu baris terseleksi, Anda bisa mengatur pada properti ini. Properti selection mode. Jadi selection mode kalau free itu ya tadi satu-satu itu satu cell, satu kotak. Kalau selection by row ini berarti berdasarkan baris, sedangkan by column berdasarkan kolom. Ya. Coba kemudian ini saya pilih by row, nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini seleksinya itu per baris ya, bloknya itu per baris. Oke, oke, saya kira cukup untuk apa namanya eh, cara menampilkan data pada aplikasi desktop. Dalam hal ini adalah menggunakan Visual Basic 6.0. Mungkin eh, pada saat Anda instalasi itu belum ketemu input serial number. Mungkin nanti pada saat Anda menampilkan ini baru dimintai serial number. Menampilkan ini flex ke dalam form ini mungkin baru dimintai serial number. Nah, tampilannya itu seperti ini. Minta serial number itu tampilannya seperti ini. Jadi kalau ada komponen one seperti ini, Anda klik tombol
lisensi, kemudian Anda kasih nama, misalnya komponen 1, terus serial number-nya ini dimasukkan. Nah, serial number ini ada beberapa serial, bisa pilih salah satu, misalnya yang bawah ini, copy, kemudian paste di sini. Oke. Nah, kalau sudah muncul you have lisensi komponen Studio Enterprise, nanti tidak akan muncul lagi tampilan seperti ini. Ya. Oke. Oke, selanjutnya saya tambahkan cara mengkompil ya. Ini perlu sekali karena kita menggunakan VB6, ini bisa dikonversi menjadi exe. Cara mengkompilnya seperti ini, atau kita simpan dulu. Menyimpan projectnya ini butuh beberapa kali, maksudnya ada beberapa file yang harus disimpan. Caranya klik tombol save. Anda tentukan dulu di mana nanti penyimpanannya. Misalnya di sini saya letakkan di E, kemudian ada folder apa tadi? Folder tadi sudah saya buatkan folder dengan nama web service atau apa tadi? Oh ini, API Client VB. Oke. API Client VB ya. Dan ini minta misalnya JSON bus Anda simpan. Terus apalagi modul 1 bus simpan saja. Kemudian formnya simpan, kemudian projectnya simpan. Jadi setidaknya setiap file yang ada di sini nanti akan minta tersimpan. Ya. Oke, kita compile dengan cara project make project 1 exe. Oke, kita bisa beri nama lain misalnya atau project 1 exe ini ya. Oke, ini akan dikonvert atau dikompil menjadi file exe. Kita lihat hasilnya di sini yang sudah jadi exe ini. Jadi ini tinggal double klik, nanti akan tampil formnya, bisa langsung dieksekusi. Oke, nah ini sudah jadi. Kemudian Anda kalau keluar Anda bisa close, terus suatu saat ingin buka lagi, ya buka lagi, itu Anda kan harus membuka ini ya, aplikasi yang portable tadi, kemudian yes seperti yang awal tadi, kemudian pilih Run Visual Basic 6. Nah, dari sini jangan di open exe-nya ini. Kita akan membuka project yang sudah dibuat. Berarti pilih existing ya. Kemudian apa namanya? Ke folder yang dibuat tadi, API Client, Anda pilih project 1 VBB yang sudah disimpan tadi, baru open. Nah, maka nanti projectnya akan terbuka lagi. Ini formnya, ini modulnya. Oke, demikian. Saya akhiri dulu nanti untuk materi yang berkaitan dengan cara penyimpanan data atau insert data sama delete ya di video berikutnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.